Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfa Ramadan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko, khususnya risiko kredit bank, yang dimana materi ini penting dalam dunia perbankan karena risiko kredit bank menjadi salah satu risiko terbesar bagi bank jika bank tersebut tidak dapat mengelola dengan baik. Yang dimana sebelum kita membahas lebih jauh tentang risiko kredit bank, kita harus mengetahui apa sih risiko itu tersendiri. Risiko itu adalah suatu kemungkinan terjadinya kerugian atau konsekuensi yang tidak sesuai dengan harapan. Pada intinya, risiko itu adalah suatu kejadian yang menyebabkan kerugian, yang dimana bank memiliki 8 risiko. 8 risiko bank itu adalah: yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko strategis, yang ketujuh risiko compliance atau kepatuhan, yang kedelapan adalah risiko reputasi. Yang dimana dalam manajemen risiko terdapat 5 langkah manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yang dimana dalam identifikasi risiko ini kita harus mengetahui risiko yang akan terjadi. Yang kedua adalah analisis risiko. Dalam analisis risiko ini kita harus mengetahui mengapa risiko itu bisa terjadi. Yang ketiga, evaluasi. Dalam tahapan evaluasi ini kita mencari alternatif atau solusi dari risiko itu tersendiri. Dalam tahapan evaluasi ini kita dianjurkan mendapatkan lebih dari satu solusi atau sebanyak-banyaknya untuk menangani risiko itu sendiri. Yang keempat ada mitigasi. Mitigasi adalah memilih solusi yang ada di tahapan evaluasi. Nah, memilih solusi ini kita harus memilih solusi yang paling murah dari solusi yang lainnya. Yang kelima ada pemantauan, yaitu setelah kita menjalankan 4 tahapan langkah manajemen risiko itu, kita memantau evaluasi yang mana yang dapat berjalan dengan baik, atau jika evaluasi itu tidak dapat berjalan dengan baik, kita pindah ke solusi yang satunya lagi untuk menangani risiko itu tersendiri. Selanjutnya ada yang namanya fungsi bank, yang dimana bank tersebut memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mengumpulkan dana. Yang kedua, menyalurkan dana atau memberikan pinjaman. Yang ketiga, memberikan jasa. Pada video kali ini kita akan membahas fungsi bank yang kedua, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman. Selanjutnya itu ada tingkatan pinjaman bank, yang dimana ada 3 kategori perusahaan yang bank memberikan pinjaman. Yang pertama itu ada perusahaan tingkat bawah, yang biasa kita sebut dengan retail. Itu bank biasanya memberikan pinjaman di bawah 2 miliar. Yang kedua, perusahaan tingkat menengah, itu komersil. Bank biasanya memberikan pinjaman lebih dari 2,5 miliar. Yang ketiga, perusahaan tingkat atas, itu korporasi, yang biasanya bank berani memberikan pinjaman lebih dari 5 miliar rupiah. Yang dimana dalam memberikan pinjaman tersebut ada bank yang melakukan potongan cicilan pertama pada saat akad pinjaman. Ada pula bank yang melakukan potongan cicilan pertama itu pada 1 bulan ke depan, baru dipotong untuk cicilan pertamanya. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko bank.
Jenis-jenis risiko bank yang pertama itu adalah gagal bayar atau default risk. Yang kedua, risiko konsentrasi atau concentration risk. Yang ketiga, risiko pihak lain atau counterparty risk. Yang keempat, country risk. Kita akan membahas satu persatu jenis-jenis risiko bank tersebut. Yang pertama ada default risk, yang dimana default risk ini ketika nasabah tidak dapat membayar sebuah kewajiban. Di dalam default risk ini kita memiliki 3 tahapan atau 3 kategori kolektabilitas nasabah yang tidak dapat membayar cicilan itu sendiri. Yang pertama itu ada kolektabilitas 1 dengan kategori lancar. Yang kedua, kolektabilitas 2 dalam perhatian khusus. Yang ketiga, kolektabilitas ketiga dengan kategori kurang lancar. Yang keempat, kolektabilitas 4 diragukan. Dan yang terakhir, kolektabilitas 5 itu macet, yang dimana setiap kolektabilitas tersebut atau setiap kategori kolektabilitas tersebut memiliki jangka waktunya tersendiri dari 0 hari sampai ada yang lebih dari 180 hari. Contohnya seperti kolektabilitas yang nomor 2 dengan kategori dalam perhatian khusus, itu 1 sampai 90 hari. Yang ketiga 91 sampai 120 hari. Yang keempat 121 sampai 180 hari. Yang kelima lebih dari 180 hari. Jenis risiko kredit bank yang selanjutnya ada concentration risk atau risiko konsentrasi, yang dimana concentration risk ini terjadi ketika bank memberikan pinjaman besar hanya terfokuskan pada satu bidang. Contohnya perkebunan kelapa sawit, yang dimana dalam 100% pinjaman bank tersebut 95% hanya terfokuskan pada satu bidang. Jadi ketika satu bidang itu ditimpa suatu hambatan, dapat mempengaruhkan pembayaran cicilan kepada bank. Contohnya perkebunan kelapa sawit, yang dimana perkebunan kelapa sawit di Indonesia mendapatkan penolakan saat mengirim ke luar negeri ketika mendapatkan isu bahwa perusahaan tersebut memperkerjakan anak di bawah umur. Karena hal tersebutlah muncullah concentration risk. Lebih baik ketika memberikan pinjaman itu ke beberapa bidang, tidak hanya terfokus kepada satu bidang tertentu. Yang selanjutnya ada counterparty risk, yang dimana counterparty risk ini yang berhubungan dengan pihak bank. Ketika bank memberikan pinjaman dengan jumlah besar kepada perusahaan yang tidak jelas, atau perusahaan menuju sunset, atau perusahaan yang sedang mengalami penurunan. Sewaktu perusahaan tersebut bermasalah seperti buronan KPK, hal ini dapat menyebabkan counterparty risk. Cara menghindar dari counterparty risk ini, kita harus melihat masa depan pada suatu perusahaan yang akan kita berikan pinjaman. Bedanya konsentrasi risk dengan counterparty risk ini adalah masa depan suatu perusahaan. Jika konsentrasi risk itu masa depannya cerah tetapi mendapatkan suatu isu sehingga tidak dapat membayar cicilan, sedangkan counterparty risk ini masa depan sebuah perusahaan tersebut sudah buruk atau menuju sunset. Jenis risiko kredit bank yang selanjutnya atau yang terakhir adalah country risk. Country risk ini adalah suatu risiko yang terjadi pada negara atau pemerintahan yang memiliki risiko kredit macet di negara tersebut tinggi, yang disebabkan oleh masalah yang terdapat pada negara tersebut. Dalam country risk ini, jika suatu negara memiliki suatu masalah besar dalam pemerintahan, contohnya korupsi, maka para bank-bank besar mereka tidak ingin memberikan pinjaman dana dalam negara tersebut, karena
dapat menimbulkan country risk dan para bank tersebut memilih jalan untuk menutup cabang di suatu negara tersebut untuk menghindari country risk tersebut. Yang dimana contohnya seperti tadi korupsi, yang kedua demo atau negara tersebut mengalami inflasi, maka para bank tidak berani untuk meminjamkan dana dalam negara tersebut karena dapat menyebabkan country risk pada bank tersebut. Sekian dari saya tentang pembahasan manajemen risiko, khususnya tentang risiko kredit bank. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana, are you ready?